Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama ada ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat GGRM, kelima Mayor, keenam SIDO, dan ketujuh ULTJ. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP. ICBP hari ini ditutup naik tipis 0,6%. Kalau harga 8.375. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham ICBP didistribusi ya oleh Kasjet. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP belum menarik dan masih arahnya bisa ke bawah karena ini terlihat potensinya masih akan ke bawah ya. Kalau sampai jebol support trend line downtrendnya ini ya ke arah 8.070 lagi ya, sedikit lagi lah untuk ICBP ya, ada peluang untuk mantul ke atas ada ya. Kalau sampai breakdown dari harga Maret sih ya sangat keterlaluan untuk ICBP karena itu memang ya level kritikalnya lah 8.000 sampai 3.900 yang terbentuk bahkan dari ini ya dari 2017. Kalau sampai breakdown dari 8.000 ya bisa mengarah ke 7.500 sampai 7.000. Jadi cukup panjang juga perjalanan ke bawah ya. Kalau di hari Jumat besok nggak mampu naik ke atas 8.400 ya minimal minggu depan dia bisa kembali ke atas 8.400 ya cukup bagus untuk ICBP. Bagaimana dengan strategi yang punya dari daerah atas? Ya hot aja, nggak ada jalan lain. Kalau cut loss juga cukup jalan, tapi nggak masalah ya. Pegang ICBP, saham berfundamental bagus dan sudah teruji juga ya. Kondisi sekarang memang harus diakui ICBP lagi downtrend minornya. Kalau dihitung dari Maret 2020 ini masih dalam tren atau fase sideways. Kalau dilihat dari Desember 2020 ya ini downtrend. Jadi ICBP harga sekarang di area support sideways-nya yang terbentuk dari Maret 2020. Sangat bagus kalau ICBP bisa breakout atau konfirmasi bertahan di atas 8.400. Arah selanjutnya ya akan mengarah ke resisten. Resisten satu ada di 9.180. Lanjut lagi ke 9.600 sampai 10.000 dan terakhir resistennya ada di 10.600. Tapi yang mau beli di harga sekarang ya resikonya harus siap kalau sampai ICBP masih lanjut turun ke ini terlihat ya ke daerah 7.500. Kalau ditarik downside-nya dari harga sekarang 7.500 ya masih bisa turun sekitar 10% lagi lah. Kalau ditarik ke atas janganlah, nih aja EMA 200 nya nih garis merah ini di daerah 9.500 ya sekitaran 13%. Jadi seperti ini skenario kalau beli ICBP. Kalau dari harga wajarnya ya, kalau waktu itu ya karena saya udah hampir 4 bulan nggak hitung harga wajarnya, kalau dipakai kuartal ketiga tahun lalu ya di daerah 11.500 sampai 12.000. Downside-nya anggap aja 12.000 ya. Downside-nya udah 30%. Jadi sedikit lagi udah ideal untuk dicicil kalau pakai strategi yang biasa digunakan ya. Salah satu indikator yang digunakan oleh Warren Buffett akan masuk di saham yang menurut dia valuasinya sudah turun di bawah harga wajarnya sekitar 33,3%. Itu yang dinamakan margin of safety-nya minimal 33%. Tapi untuk saham-saham yang memang berfundamental bagus yang sudah dihitung juga harga wajar dan valuasinya dan juga lain-lainnya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Yang penting sabar ya. Ini harga sudah ideal untuk investasi 1 sampai 1,5 tahun ke depan. Potensi target nggak usah jauh-jauh lah. Balik ke 10.600 saja
cukup bagus dia kalau akhir tahun atau di awal tahun depan di kuartal 1 lah. Ya 24% simpan uang, dapat dividen, dapat capital gain, ya cukup besar ya daripada simpan uang di bank. Jadi seperti itu skenario-nya. Memang saham high risk. Ya sesuaikan aja. Kalau tahu strateginya, tahu bagaimana manajemennya, ya saham juga bisa jadi low risk, high profit. Ya tergantung orangnya ya, bagaimana strategi dan cara masuknya ya, atau cara belinya bagaimana biar bisa profit maksimal. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Targetnya sudah dekat ya, maksimal penurunan mungkin sampai 7.500 saja lagi. Jadi sekitaran potensi dari harga sekarang masih di 10%-an, cocok untuk investasi, mulai nyicil. Untuk trading ya sesuaikan aja bagaimana strateginya, trading plan-nya dibuat. Ya bisa cuan juga di saham downtrend, bisa nggak? Bisa. Apa bilang di saham downtrend, di saham uptrend aja yang bisa cuan, saham downtrend juga bisa cuan, saham uptrend kalau salah masuk juga bisa loss ya. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INDF. INDF hari ini malah naik 3,22% kalau harga ini 6.400. Kalau di transaksi asing mulai net buy lagi ya. Udah lama juga dia nih, baru 2 hari di minggu ini dia net buy. Kalau dilihat dari berkat summary-nya, saham INDF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF malah bagus ya teknikalnya daripada ICBP. INDF duluan mantul dan terlihat ini INDF membuat candle rejection saat menyentuh supportnya 6.180. Sempat breakdown malah di tanggal 5 Maret. Tapi di tanggal 8 Maret dia kembali ke atas. Di tanggal 9 Maret dia sempat rejection. Kalau dilihat nih sempat rejection EMA 20 dan hari ini dia rebound. Arah terdekat kalau INDF melanjutkan kenaikan menguji EMA 60 garis hitam ini di 6.500 dan trendline downtrendnya yang terbentuk dari 10 Maret 2020 di daerah 6.600. Jadi ke situ arahnya. Apakah ini pertanda reversal? Belum tentu juga, karena kuncinya ya dia harus break out 6.880 ini baru bisa ada tanda-tanda pembalikan arah atau reversal. Kalau dia cuman menyentuh ini terus balik lagi ya bisa juga pola dead cat bond. Dia turun, pullback sebentar, rebound terbatas, dia kembali koreksi menguji 6.180. Jadi seperti itu. Kalau dilihat ini pola-polanya bisa juga rounding bottom nih. Ya, semoga ini confirm rounding bottom, dia malah bisa seperti itu ya. Nah, terlihat juga nih saat dia breakout, volume langsung muncul besar. Ini ya bisa katakan pola rounding bottom. Kalau confirm ya bisa juga dia sideways dulu lah. Kita pasang resisten minor di daerah rounding bottomnya ini. Nah ya bisa seperti itu. Kalau dia breakout nih dia breakout confirm ya bisa sideways di daerah sini juga bisa dia sideways dulu. Nah ya kalau dia gagal break ini bisa seperti ini skenario nya ya. Dia coba uji dan gagal, bisa ke menguji yang dulunya resisten rounding bottom, menguji supportnya rounding bottom. Kalau ini bertahan, dia bisa mantul lagi ke atas, menguji lagi garisnya ini. Kalau mampu lewat 6.600 ya bisa mengarah ke 6.800. Jadi skenario nya bisa seperti ini ya. Yang penting INDF nggak false breakout dari 6.350 ini. Kalau dia false breakout, hari Jumat malah kembali koreksi ya potensi besar hanya pullback dan arahnya bisa ke bawah lagi menguji supportnya 6.180 dan bisa lebih dalam ke 5.800 mendekati ICBP ini lagi ya, ngikut dia. Tapi ini juga area kritikal, semoga bisa bagus ya hari Jumat lah. Lihat penentuan INDF dan ICBP ya. Seperti itu aja untuk INDF. Indikator MACD sudah golden cross bahkan dari 23 Februari. Arahnya masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume hari ini meningkat. Jadi harusnya bisa lanjut
untuk INDF. Apakah bisa spekulasi buy? Ya sesuaikan harga cut loss. Yang penting siapkan trading plan. Di saham apa aja bisa buy, tapi ya harus lihat support resisten ya, dan buat trading plan-nya. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada UNPR. UNPR hari ini juga ada lihat berita ya. Laba bersih turun 3%. Tapi hari ini UNPR malah naik tipis 0,38%. Kelapa harga 6.575. Kalau dilihat transaksi harian ini, kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Mulai akumulasi lagi nih net buy asing. Apakah berlanjut? Ya lihat ke depannya lah. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham UNPR biasa aja ya, nggak ada terlihat signifikan antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR masih rawan ya, mending wait and see aja dulu. UNPR kemarin juga ada, saya beli UNPR waktu membuat candle doji di tanggal 2 Maret tapi gagal dan saya pun cut loss ya, karena turun dari 6.700. Jadi saya cut loss dan ternyata terlihat UNPR turun lebih dalam. Kalau saya nggak cut loss kemarin, saya akan ke bawah turun lebih dalam juga, lumayan, masih di sekitaran 3% saya harus nanggung floating loss. Jadi untuk sekarang dia membuat candle doji tapi belum, kalau saya lihat dia belum. Nanti aja kalau dia kembali ke 6.800 ini baru spekulasi buy di atas. Kalau dia false breakout, cut loss saja lagi ya. Mending cut loss kecil tapi aman daripada menunggu dia belum pasti ya. Kalau saya bilang nih belum pasti. Kalau dia kembali lagi ke 6.400 ada potensi untuk lanjut. Sepertinya seperti itu. Indikator MACD juga terlihat masih dead cross dan garis biru malah arahnya masih sangat tajam ke bawah dan juga jaraknya lebar dengan garis merah. Volume juga meningkat. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi masih berpotensi untuk lanjut turun mengarah ke 6.400 supportnya ini. Dan kalau 6.400 dipertahankan, UNPR bisa sideways dulu di daerah 6.400 support dan resistennya di 6.800. Jadi pergerakan UNPR bisa di daerah sini juga ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ditarik upside-nya ya di 5%-an cukup lah kalau untuk trading swing trade ya dalam 3 atau 7 hari. Ya, seperti itu aja untuk UNPR. Wait and see aja dulu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat AMSP hari ini ditutup terkoreksi 0,35%, kelapa harga 1.400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary, saham AMSP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP hari ini tutup pas di supportnya 1400. Jadi perlu hati-hati kalau HMSP hari Jumat melanjutkan koreksi breakdown dari 1400, mending cut loss saja ya, karena bisa dikatakan HMSP false breakout. Tapi kalau HMSP hari Jumat mampu membuat candle hijau ya berarti itu tanda-tanda HMSP akan lanjut ke atas. Jadi ya bisa dikatakan hari Jumat penentuan nih, AMSP mau lanjut ke atas atau kembali melanjutkan koreksi yang bisa dikatakan juga ini pola pullback ataupun dead cat bone ya. Dia mantul sebentar terus turun lagi. Jadi seperti itu untuk HMSP. Tapi HMSP hari ini volumenya sangat tipis ya. Tapi jangan percaya dengan volume sangat tipis itu pertanda dia bagus, belum tentu juga. Bisa dilihat nih hari-hari sebelumnya juga dia pernah volume tipis di tanggal 25 Februari besoknya volume besar dengan penurunan. Jadi bisa seperti itu juga untuk HMSP. Ya, seperti itu aja untuk HMSP. Kalau di bawah 1400 hindari dulu untuk HMSP. Tapi kalau selama bertahan di atas 1400, HMSP masih bisa berpotensi ke atas, minimal bisa ke 1500 lah untuk menguji trend sideways-nya ini ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada GGRM. GGRM hari ini ditutup di level harga 36.250, harga sama penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Setelah dari tanggal 15 Februari asing terus net sell, tapi net buy-nya hari ini nggak terlalu signifikan nilainya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham
GGRM biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM belum menarik ya, masih downtrend. Walaupun ada terindikasi, ini kalau dilihat dia membentuk pola double bottom. Nih kita gambar ya. Ini kan neckline-nya nih. Ini terlihat neckline-nya ada di 37.700. Ini neckline nih. Nah, ya ini dia lagi proses sepertinya pembentukan pola double bottom. Nah, jadi dia bisa sideways, yang penting bertahan aja di atas 36.250 ya, bisa pola double bottom. Jadi kalau dia mampu breakout dari 37.500 ini bisa confirm arah selanjutnya ke 40.000, potensi besar untuk GGRM. Yang penting dia konfirmasi membentuk pola double bottomnya ini dulu. Ya, seperti itu aja untuk GGRM. Wait and see aja dulu. Kalaupun mau spekulasi buy di harga sekarang, karena harga sekarang sudah di area support kritikalnya juga ya, yang terbentuk dari 23 Februari. Kalau itu di breakdown, arahnya bisa sampai ke 34.000 sampai 33.000 lagi. Jadi semoga ini ya bisa pola double bottom lah, biar bisa rally lagi ke atas. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup naik 1,83% ke level harga 2.770. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Mayor diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor masih tektokan di area supportnya ya, dan juga ada resisten minor. Resisten minornya ada di 2.800. Jadi belum menarik ya. Mayor ini kalau sudah sideways agak lama. Kalau Bapak Ibu mau invest 1-3 bulan ke depan ya bisa lah untuk Mayor. Tapi untuk di trading kan ya terlihat Mayor tektokan aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau scalping, coba aja antri di daerah bawah. Di penurunannya 3-4%, coba antri. Kalau di bawah naik seperti biasa nih, dia sering membuat candle rejection dari bawah ya. Jadi ya adalah peluang untuk profit di 1-2,5% dalam satu hari, potensi ada. Cuman ya harus bisa membuat strateginya bagaimana ya. Kalau untuk trading swing trade harga sekarang boleh juga, cuman ya harus sabar. Selama di area trading plan tetap hold. Kalau ditarik dari atas ke bawah ini sekitar 5% cut lossnya di 2.630, dan target profit 2.950 sekitar 6%. Jadi hampir 50-50. Kalau mau seperti ini skenario nya bisa, tapi harus sabar ya, karena ya bisa aja hariannya ya tektokan aja harga Mayor, nggak jauh-jauh lah di 45 tick kejadian naik turunnya, paling seperti itu untuk Mayor. Indikator MACD masih golden cross, garis biru masih di atas 0, bar chart di atas 0 masih terbentuk, stokastiknya sudah membentuk golden cross. Ada peluang naik, ada, cuman ya harus sabar untuk Mayor, karena ya salah satu saham defensif juga Mayor ini, sektor consumer. Kita langsung saja ke saham ke-7, ada Sido yang hari ini ditutup terkoreksi 0,63% ke level harga 780. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, sebelumnya asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Sido malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido belum menarik ya. Saham defensif, lambat gerak. Ya kalau mau trading di saham seperti ini ya harus siap lama geraknya ya. Untuk sekarang Sido ya di harga fair price-nya ya. Jadi di area harga wajarnya lah. Tapi seiring laporan keuangan terus membaik, laba profit marginnya bertumbuh, ya harga wajarnya akan naik. Tapi sekarang Sido di area harga wajarnya. Jadi kalau saya mending skip aja dulu. Walaupun untuk investasi saya skip aja. Mending cari saham yang di bawah harga wajarnya dan fundamentalnya lebih bagus. Masih ada nggak? Ada beberapa. Jadi seperti itu aja untuk Sido. Yang sudah punya ya cut loss kalau turun dari 760 ya, di 740 atau 745 bisa. Dan target profit
Kalau untuk swing trade yang penting sabar. Sido bisa sampai 850, masih ada potensi ke sana ya. Terdekatnya dulu aja lah 820. Kalau dari harga sekarang upside-nya ada di 5%. Cut loss-nya kalau turun 745 ya sekitar 4%. Jadi hampir-hampir sama lah seperti ini ya. Tapi terlihat nih sinyal tidak bagus. Indikator MACD sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi peluang Sido ya 50-50 lah. Di harga sekarang mending cari saham lain. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ULTJ yang pada hari ini ditutup terkoreksi 0,97% ke level harga 1520. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary, saham ULTJ ya biasa aja lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ juga harga tanggung ya, walaupun ada support minor. Ini bisa dikatakan support minor atau ya pola-pola descending triangle. Ya bisa seperti ini ya skenario-nya. Nah, jadi saat dia break trend line downtrendnya ini bisa rally lebih tinggi, terdekat menguji 1600. Kalau mampu lewat ke 1650 menguji EMA 200-nya nih, garis merah ini di daerah 1635. Jadi seperti ini polanya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya cut loss kalau turun dari sini ya sekitar 4% lah ya, cukup lah di 1440 sampai 1450 bisa cut loss. Target profit hampir sama lah ya, EMA 200-nya aja di 6% di 1640. Jadi seperti ini skenario-nya bisa beli ULTJ, cuman harus sabar. ULTJ ini lihat chartnya sering sideway. Kalau dia udah naik rally ya 1-2 candle bisa rally, tapi habis itu sideway lagi ya, lama nih sideway-nya. Ini bisa nih kalau dilihat nih dari Juli 2020 sampai Agustus, bisa sebulan dia sideway ya. Nih dari November sampai Desember ya sekitaran sebulan ini kalau dihitung hampir sebulan ya. Nah ini sudah bisa ada kenaikan 1 candle 2 candle ke atas atau dia turun ke support. Jadi yang siap seperti itu strateginya ya, sesuaikan ya. Bulan ini ada potensi ULTJ naik 1 atau 2 candle, maksimal bisa terdekatnya aja dulu bisa menguji 1650-an nih, atau dia malah kembali koreksi, bisa seperti itu ya. Ya seperti itu aja untuk ULTJ. Indikator MACD masih membentuk golden cross tapi masih di bawah 0. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Jadi ya masih menunggu lah, wait and see. Nunggu konfirmasi breakout, bisa buy di atas. Kalau konfirmasi breakout ya cut loss-nya di bawah sini aja, nggak usah jauh-jauh. Nih kalau beli di 1550 cut loss saja kalau dia breakdown dari support minornya ini atau support descending triangle-nya ini. Ya cut loss saja, nggak usah perlu cut loss di bawah, karena kalau dia breakout 1550 ini, kalau dia sampai ke bawah lagi ke daerah 1500 itu pertanda memang false breakout dan mengkonfirmasi potensi besar loh. Belum tentu tapi besar potensi mengkonfirmasi dia mengarah ke bawah. Mending cut dulu aja. Ngapain nunggu sampai bawah sini? Sekitar 6% kan lumayan. Tapi kalau Bapak Ibu mau sampai 6% kerugian ya bisa juga seperti ini ya strateginya. Siapa tahu dia mantul ke atas kan aman, gak hilang 3% ya, bisa seperti itu. Tapi ya resikonya harus siap cut loss di sekitaran 6%. Ya seperti itu aja, kita cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang bingung memilih saham yang baru mulai trading, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan dipilihkan saham-sahamnya yang bisa untuk fast trade, swing trade, atau di hot 3-6 bulan beserta trading plan-nya, dan juga akan diulas setiap malam untuk arah selanjutnya, dan free konsultasi portofolio selama berlangganan. Bapak Ibu bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link Telegram yang ada di deskripsi
chat admin di sana, nanti akan diinfokan selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.